Victorian. I've got a pain in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korin Kueridariani dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan mengenai materi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Masyarakat tradisional, suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil dengan pra-Newton terhadap dunia fisika. Ini tidak berarti bahwa dalam masyarakat seperti itu sama sekali tidak terjadi perubahan ekonomi. Sebenarnya, banyak tanah dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas, manufaktur dapat dibangun, dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan sejalan dengan peningkatan penduduk dan pendapatan nyata. Faktanya, bahwa menunjukkan keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis tertumpu pada adanya suatu batas, yaitu tingkat output per kapita yang dapat dicapai. Bukan karena tidak adanya daya cipta dan pembaruan, tetapi karena tidak ada sarana dan penanganan pasca Newton terhadap dunia fisika. Prasyarat tinggal landas. Tahap kedua ini merupakan masa transisi di mana prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Di Inggris, prasyarat dibagi. Pertumbuhan berikutnya seperti itu diciptakan seperti perlahan-lahan. Begitu juga di Eropa Barat, yaitu mulai akhir abad ke-16 pada waktu abad pertengahan berakhir dan abad modern bermula. Prasyarat tinggal landas didorong atau didahului oleh 4 kekuatan. Kekuatan itu menempatkan penalaran dan ketidakpercayaan sebagai pengganti kepercayaan dan kewenangan. Singkatnya, prasyarat tersebut muncul tidak dari dalam tetapi merupakan desakan dari luar. Di Eropa misalnya, tahap penciptaan prasyarat ini berakhirnya dengan berkuasanya Napoleon yang tentaranya berjaya menanamkan sikap dan gagasan baru yang melahirkan perubahan struktur masyarakat. Tinggal landas. Tahap tinggal landas merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat. Ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya, kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga. Syarat tinggal landas. Yang pertama, kenaikan laju investasi produktif. Yang kedua, perkembangan salah satu beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Hadirnya secara tepat kerangka politik. Perkembangan sektor-sektor penting. Yang pertama, sektor pertumbuhan primer. Kemungkinan inovasi atau menggarap sumber baru. Yang kedua, sektor pertumbuhan suplementer. Pertumbuhan pesat terjadi sebagai konsekuensi perkembangan sektor pertumbuhan primer. Yang keempat, sektor pertumbuhan turunan. Pertumbuhan yang terjadi di bidang pendapatan nasional. Kerangka budaya yang mendorong ekspansi. Prasyarat yang terakhir bagi tinggal landas ialah hadir atau munculnya kerangka budaya yang mendorong ekspansi di sektor modern. Syarat pentingnya yaitu kemampuan perekonomian untuk mengalahkan lebih besar tabungan dari pendapatan yang bertambah, guna meningkatkan permintaan efektif terhadap barang-barang pabrik dan kemampuan untuk menciptakan ekonomi eksternal melalui ekspansi sektor-sektor penting. Dorongan menuju kedewasaan. Pada waktu negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, ada 3 perubahan, yaitu yang pertama, sifat tenaga kerja berubah. Ia berubah menjadi terdidik. Orang lebih suka tinggal atau hidup di kota daripada di desa. Yang kedua, watak para penguasa berubah. Pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan. Yang ketiga, masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrial dan menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan lebih jauh.
era konsumsi massa besar-besaran. Kecenderungan kepada konsumsi besar-besaran, barang yang tahan lama, ketiadaan pengangguran, dan peningkatan keselarasan akan jaminan sosial membawa kepada laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Menurut sejarah, Amerika Serikat adalah negara pertama yang mencapai era konsumsi besar-besaran. Kritik terhadap tahap-tahap pertumbuhan konsumsi. Yang pertama, masyarakat tradisional tidak mau lagi perkembangan. Yang kedua, prakondisi mungkin tidak mendahului tinggal landas. Yang ketiga, tumpang tindih harapan. Yang keempat, kritik terhadap tinggal landas. Yang kelima, jadwal tinggal landas merugikan. Keterbatasan dan pentingnya tinggal landas bagi negara terbelakang. Yang pertama, rasio modal output tidak konsisten. Yang kedua, penghapusan pengangguran tidak dipertimbangkan. Yang ketiga, unsur dua makna. Yang keempat, pembangunan ekonomi tidak spontan. Yang kelima, konsep penerbangan tidak tepat. Tinggal landas di India. Menurut Rostow, salah satu syarat penting tinggal landas adalah peningkatan tabungan dan rasio investasi dari 5% atau kurang dari 10% lebih dari pendapatan nasional akan mempertahankannya selama 2 dasawarsa atau lebih. Jadi, India yang memasuki tahap tinggal landas tahun 1950 sampai 1951, menurut Rostow, dapat dikatakan dengan pasti telah tinggal landas pada tahun 1964 sampai 1965 ketika rasio tabungan dan investasi di atas 12%. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.